Oke lah, kali ini Mimin mau ngebahas anime berjudul Kumodesu ga Nanika. Anime ini berlatar cerita dari sebuah dunia di mana pahlawan dan Raja Iblis terus bermusuhan. Terdapat sebuah benturan sihir besar milik pahlawan dengan Raja Iblis yang melintasi dunia. Lalu kemudian meledak di ruang kelas sekolah. Para murid yang tewas dalam kejadian itu pun akhirnya bereinkarnasi ke dunia lain. Sang protagonis yang merupakan gadis dengan reputasi terendah di kelasnya bereinkarnasi menjadi seekor laba-laba. Namun dengan kemauan kuat, dia beradaptasi dengan secepat kilat. Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang bereinkarnasi menjadi laba-laba dan mencoba apapun yang dia bisa, tentunya untuk terus bertahan hidup. Nah, dari premisnya aja udah bikin tertarik nih. Langsung saja kita gak usah basa-basi lagi, mari kita menuju ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasalah, biar nonton kalian juga tambah nyaman, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Adegan dibuka di sekolah. Semuanya terlihat normal, sampai terjadinya ledakan tiba-tiba. Seorang murid reinkarnasi jadi laba-laba. Ia pun kebingungan, namun cukup tenang dan mencoba memahami sekitarnya. Setelah dia memahami lingkungannya, ia mencoba mempelajari skillnya. Ia lalu membuat sarang terlebih dahulu. Setelah itu ia makan daging saudaranya atau laba-laba yang lain yang sudah meninggoy. Ia akhirnya berburu karena perutnya keroncongan. Tidak ada pilihan lain, ia tidak bisa makan dari mayat laba-laba saja. Di tempat lain ada penerimaan sekolah bangsawan. Kondisi ramai, ada dua orang yang sedang diperbincangkan. Mereka adalah Pangeran Sklein dan bangsawan perempuan bernama Katia. Identitas asli mereka adalah murid-murid yang juga reinkarnasi. Identitas asli mereka adalah Oshima dan Yamada. Saat mereka sedang ngobrol, datanglah elf. Dia adalah guru mereka di kehidupan yang sebelumnya. Namanya Okozaki. Namanya elf adalah Filimos. Dia lalu mengajak dan mengenalkan mereka kepada dua orang reinkarnasi lainnya, yaitu Hugo atau Natsume dan Yurin atau Hasebe. Hugo meledek Katia karena dia dulu adalah laki-laki dan sekarang malah jadi perempuan. Peliharaan Sklein tiba-tiba ngomong. Ternyata dia adalah Shinohara, teman mereka yang juga bereinkarnasi. Hugo pun tertawa meledeknya. Di tempat lain, Kumoko mencoba bertahan hidup. Ia memburu kadal bahkan sampai mati. Ia berhasil mengalahkannya. Kadal itu rasanya sangat tidak enak, tapi ia tetap berusaha memakannya untuk bertahan hidup. Adegan pun flashback. Shinohara membuli seorang murid bernama Wakaba. Wakaba ini adalah wujud Kumoko sebelum mereinkarnasi. Wakaba yang dibuli cuek-cuek aja. Shinohara makin marah dan kesal. Adegan lalu kembali lagi ke Fei Shinohara yang merasa dia bereinkarnasi menjadi monster karena karma membuli Wakaba. Hugo muncul, ia melayani Sklein. Mereka berbincang-bincang. Sklein menceritakan kakaknya, yaitu adalah Julius. Ia terlihat terobsesi pada kakaknya. Hugo pun tersenyum miris. Ia hanya bilang akan melampaui kakaknya Sklein. Filimos datang. Ia berbicara pada Sklein. Ia bilang mempunyai rencana untuk mencari reinkarnasi lainnya. Di tempat lain, Kumoko naik level. Ia menjadi small laser teratek. Ia senang karena pulih kembali. Setelah itu ia kembali ke sarang. Ia melihat ada manusia yang terjebak di sarangnya. Manusia itu mengamuk dan membakar dirinya agar bebas dari sarang. Ia pun kabur tapi menjatuhkan sebuah telur. Kumoko membawa telur itu pergi. Saat ia sedang asik di sarangnya, manusia datang kembali. Mereka rombongan. Mereka pun membakar sarang Kumoko dan mengusirnya. Telurnya juga diambil kembali oleh manusia. Kumoko kesal, ia mencoba menaikkan level agar menjadi semakin kuat. Ia melawan banyak monster dan ular level 9 sampai akhirnya dia naik level lagi. Kumoko berevolusi menjadi small teratek. Ia mengambil 2 skill deteksi dan kendali benang. Tapi ia tidak kuat menggunakan efek deteksi. Ia banned sementara skill itu. Skill kendali benang satu-satunya yang bisa ia pakai.
Ia kini bisa melihat statusnya secara penuh. Saat sedang berjalan, ia dikejar kembali oleh manusia. Mereka ingin memburunya. Manusia mengejarnya dengan sangat cepat. Saat ia lari, ia dihadang oleh 3 monster. Untungnya ia berhasil melewati para monster itu. Sekalian menghampiri adiknya, yaitu adalah Sue. Ia menanyakan kondisi akan keadaannya. Tiba-tiba Hugo pergi ke belakang. Ia mengambil kursi orang lain dan meminta yang punya kursi duduk di kursi miliknya saja. Hugo pun malas belajar. Kelas lanjut ke praktik sihir. Hugo melihat Sklen yang tidak senang dan menganggapnya saingan. Muncullah Yurin dan ujuk-ujuk menceramahi. Katia tiba-tiba muncul dan langsung mengajak Sklen ke kelas berikutnya. Sue tidak suka melihat kakaknya yang dipegang-pegang. Kelas praktik sihir itu berada di hutan barat. Kelas dimulai dengan menembakkan sihir air ke arah sasaran. Sklen berhasil melakukannya. Semua murid kelihatan payah. Fei tiba-tiba menembakkan sihir air. Sklen memberikan peringatan agar Fei tidak mengulanginya. Yuri nembak-nembakin terus. Ia menguasai sihir cahaya dan air. Hugo dan Katia berhasil menembak. Mereka mengeluh karena spesialis api. Hugo pamer kekuatan apinya dan diomeli oleh guru. Tiba-tiba muncullah Wyrm tanah. Semua murid pun kocar-kacir. Hugo dengan soknya, tapi kalah dengan konyol dipukuli balik. Sklen, Katia, Yurin, dan Fei mengalahkan Wyrm tanah. Fei mengalahkan Wyrm dengan memakannya. Ia mendapatkan tabu Sklen yang melihat status Fei dan muntah karena tidak kuat melihat kenyataan. Kumoko berjalan seperti biasa. Ia berburu dan menaikkan level. Terlihat ada seseorang yang memperhatikannya dengan monitor di depannya. Di tengah jalan, ia bertemu monster monyet. Mereka bertarung dengan sengit. Kumoko kewalahan. Saat ia mau matiin monster monyet, salah satunya berteriak-teriak. Ia memanggil kawanannya. Kumoko mencoba bertahan. Ia melawan sekuat tenaga. Kumoko melawan ratusan monster monyet dengan bertahan di dataran tinggi. Ia memasang banyak jebakan, tapi para monster pintar. Mereka mengorbankan satu sama lain agar bisa membunuh Kumoko. Bahkan monster monyet tingkat tinggi pun hampir mengalahkannya. Seperempat badannya habis digigit oleh salah satu monster monyet yang berevolusi. Kumoko hampir mati. Tapi ia akhirnya bisa bertahan. Ia senang bukan main karena akhirnya bisa selamat dari pertarungan habis-habisan. Kumoko bahkan naik ke level 10. Ia bisa berevolusi lagi. Pilihannya ada 2, yaitu menjadi Teratek ataupun menjadi Small Potion Teratek. Ia menahan evolusi. Ia lalu pergi ke lantai atas. Ia loncat dan ternyata ada di atas magma. Kumoko merasa dirinya sangat sial. Pertama, dia reinkarnasi menjadi laba-laba. Kedua, dia hampir jatuh ke dalam magma. Lalu ia pun berjalan-jalan sampai tiba-tiba ia melihat kuda laut. Kuda laut juga melihatnya dan langsung saja menyeburkan api kepadanya. Kumoko yang tidak berdaya lalu kabur. Di tempat lain, Fei semakin besar. Statusnya kini melampaui Sklen. Fei anggap itu adalah wajar. Karena dirinya monster, tapi tetap paling lemah dalam level naga. Sklen berkata mungkin kelak ia akan melampaui Julius. Dengan kebijaksanaan manusia yang ia miliki, Fei bisa menghancurkan siapapun. Fei merasa itu bukan pujian. Mereka masuk ke kelas. Di dalam kelas, Sklen disambut dan dipuji oleh teman-teman sekelasnya. Gue kesal dan tidak senang akan hal itu. Yurin tiba-tiba muncul lagi. Ia ceramah soal sabda Tuhan dan bilang gereja akan mendukungnya. Sklen bilang dirinya ateis, tetapi Yurin bilang janganlah begitu. Karena gereja mendukung pahlawan, yakni kakaknya Sklen. Yurin juga ujuk-ujuk meminta agar Sklen membunuh orang-orang dengan status tabu. Fei yang mendengarkan pun langsung deg-degan. Kumoko memikirkan strategi untuk melawan kuda laut. Ia berpikir untuk mengaktifkan skill deteksi. Tapi tidak jadi. Ia akhirnya mencoba bertarung lagi dengan kuda laut. Ia terus menghindar sampai MP kuda laut habis. Kuda laut naik ke daratan. Ternyata ia lelet. Langsung saja dibunuh oleh Kumoko.
Ia langsung makan, tapi rasanya tidak enak. Ia tidak sampai habis memakannya. Setelah itu ia pergi. Melihat lele, ia membiarkannya. Ternyata lele itu malah menyerangnya. Ada 2 lele yang muncul. Kumoko hampir terpojok, tapi berhasil menang dengan racun miliknya. Lele yang satu lagi kabur. Kumoko lalu memakan lele yang ia kalahkan dan rasanya lezat. Kumoko pun senang. Kumoko mendapatkan 2 skill baru, yaitu proyeksi dan pemberian energi. Ia lalu melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan ia diserang lagi, tapi sekarang oleh belut. Belut itu kuat, statusnya pun di atas Kumoko. Kumoko hanya bisa menghindar. Berkat kecepatan dan skill proyeksi, ia dapat menghindari serangan belut. Belut itu ternyata cerdas, Kumoko hampir kalah. Tapi berkat skill pemberian energi, ia dapat menghindar dengan benang miliknya. Akhirnya belut pun kalah. Tapi ternyata ia bisa hidup lagi dengan menggunakan SP. Kumoko melawannya lagi. Ia kewalahan. Untungnya ia menang dengan racun miliknya. Kumoko akhirnya berevolusi menjadi Zoele. Setelah itu ia menghabiskan belut karena saking enaknya. Pahlawan Julius dan rekannya memburu monster laba-laba. Mereka masuk ke dalam labirin. Saat istirahat, mereka diserang oleh monster laba-laba. Salah satunya disebut sebagai mimpi buruk labirin. Mereka kewalahan tapi berhasil menang. Raja Iblis pun muncul bersama 2 bawahannya. Raja Iblis bilang ada yang kabur. Salah satu bawahan menanyakan hal itu. Raja Iblis bilang ia cukup mengerjakan apa yang ia perintah. Kumoko kini memiliki kemampuan membagi pikiran. Ia punya pikiran paralel, otak informasi dan tubuh. Ia mendapatkan kemampuan penguasa kesabaran dan mata iblis. Ia kesenangan dan ia memiliki jiwa wibu. Makanya senang dapat skill dengan nama yang keren. Selain Katia, Faye, dan Femilios membicarakan tentang orang-orang yang bereinkarnasi. Totalnya ada 17 orang yang bereinkarnasi. Sayangnya 4 di antaranya sudah meninggoy. Mereka bertanya siapa saja yang meninggoy. Tapi Femilios merahasiakannya. Katia kesal mendengarnya. Mereka pergi ke kelas. Kelas selanjutnya adalah jelajah hutan. Sekalian sekelompok dengan Femilios dan Hugo. Mereka pergi ke hutan dan berkemah. Saat Sklen pergi mencari herbal, ia mendengarkan teriakan temannya. Ia langsung kembali. Ia menemukan Hugo membunuh rekannya. Sklen lain bertarung dengan Hugo. Sklen di pojokan. Hugo mengatakan dia memiliki rencana licik membebaskan monster, membiarkan para murid mati dan akan menjadi pahlawan dengan membunuh monster itu. Sklen kalah, ia pun hampir meninggoy. Femilios pun datang menyelamatkan Sklen. Ia menggagalkan rencana Hugo. Kumoko punya skill visual teleskop. Ia mencoba gabung skill tersebut dengan mata iblis. Ia merasa keren sendiri. Ia lalu memikirkan sesuatu, khususnya tentang admin D. Ia merasa diawasi dan merasa admin D seperti Tuhan. Hugo marah-marah. Ia menghancurkan benda di sekelilingnya. Tiba-tiba saja seorang vampir datang lalu ditawarkan pertolongan oleh vampir. Vampir tersebut reinkarnasi juga, namanya adalah Sophia. Hugo menghilang setelah insiden kemarin. Ia dibicarakan oleh orang-orang di kelas. Katia, Sklen, Faye, Yurin, dan Femilios membicarakan Hugo. Mereka merasa Hugo di kehidupan sebelumnya tidak semudah itu untuk membunuh orang. Lalu kita dibawa ke flashback. Terlihat Ozaki Femilios mengajak murid keluar tamasya. Kyoya, Yamada, dan Oshima duduk bertiga. Mereka sedang nyantui. Mereka membicarakan Okazi yang memperlakukan mereka seperti bocah. Yamada lalu pergi membeli jus. Tiba-tiba muncullah temannya yang dijuluki Sadako ataupun Negishi. Ia pun kaget. Negishi lalu membeli jus dan pergi. Yamada merasa itu seram. Di tempat lain, Wakaba sedang dibully oleh Shinohara. Yamada yang tidak sengaja lewat, tiba-tiba minumannya meledak. Shinohara yang melihatnya pun langsung pergi. Yamada mengambil buku Wakaba dan memberikannya. Wakaba lalu berterima kasih dan pergi. Yamada kembali ke teman-temannya dan memberikan jus. Ia menceritakan soal Negishi. Yoya bilang jangan menjuluki orang sembarangan.
Lalu laba-laba kecil mencoba mempelajari sihir. Ia mempelajari rune sihir namun gagal. Padahal okultisme tinggi, pikiran paralel pun baru muncul. Otak sihir dan otak mental mengendalikan sihirnya. Kumoko lalu bertemu naga api. Ia pun lalu bertarung dengan naga api. Sklen terlihat berlari-lari. Suo memperingatkan agar tidak buru-buru. Faye bilang Sklen tidak mendengarkan sama sekali. Sklen tiba di lobi. Di sana Julius dan temannya Hiriense menunggu. Sklen senang melihat Julius. Ia memeluk Julius. Julius lalu menghampiri Faye. Sklen bercerita bahwa Faye menolongnya. Julius berterima kasih kepada Faye. Julius lalu bercerita akan bertarung melawan Raja Iblis. Kumoko melanjutkan pertarungan dengan naga api. Ia mengerahkan semua otaknya untuk mengeluarkan sihir yang ia punya. Ia bertarung sampai sekarat, tapi ia menang. Kematian naga menarik perhatian. Tiba-tiba muncullah seorang pria misterius. Pria misterius itu mencoba berbicara pada Kumoko. Tapi ia tidak paham apa bahasanya. Smartphone pun jatuh. Seorang bicara dengan pria misterius. Pria misterius itu pun lalu pergi. Orang di dalam smartphone adalah admin D Kumoko dengan bicara dengan admin D. Ia adalah dewa yang jahat. Admin D merasa terhibur dengan derita Kumoko. Smartphone lalu hilang. Kumoko kesal sendiri dengan ucapan admin D. Raja Iblis pun mengadakan rapat. Ia mengumpulkan semua jenderalnya. Raja Iblis lalu mengumumkan deklarasi perang kepada manusia. Di tempat lain, Sklen dikilas tiba-tiba mendapatkan skill perlawanan. Hanya ada satu pahlawan di dunia. Tandanya Julius mati. Kumoko masih mencoba mencari jalan keluar labirin. Kumoko mencoba belajar sihir spasial untuk dapat keluar dari labirin. Ia tiba-tiba menemukan jalan keluar. Ia senang dan mencoba pergi. Sklen bertemu dengan ayah dan kakaknya. Sklen mengabarkan kepada raja dan para kakaknya bahwa Julius meninggoy. Seorang prajurit memberitahukan setengah dari 8 benteng dikuasai iblis. Hanya satu benteng yang bertahan, dipimpin oleh Ronald, guru Julius. Seorang penyihir manusia yang terkuat. Di sebuah benteng, satu-satunya tempat pertarungan melawan iblis menang. Ronald bercerita tentang pertarungan 15 tahun lalu. Ronald melakukan ekspedisi memburu Zoelse. Salah satu pasukannya terjebak di sarang laba-laba. Ronald membakar sarang laba-laba itu. Kemudian muncullah Zoelle dan ia langsung menyerang Ronald dan pasukannya. Ronald melawan mimpi buruk labirin. Tapi ia tidak seimbang. Ronald kalah, banyak pasukannya yang meninggoy. Ia pun kabur dengan teleportasi. Lalu kemunculan Ratu Teretak pun dalam prediksi Ronald kemungkinan berhubungan dengan Zoelle. Kumoko marah-marah karena Ronald membakar kandang dan lalu menyerangnya. Ia memakan mayat pasukan Ronald yang kalah. Tak lama setelah itu, kemudian ia naik level. Kumoko dan Araba bertarung dengan sengit. Ia mengeluarkan semua kekuatan sihir miliknya. Tapi saat melihat status Araba, serangan Kumoko hanya seperti goresan semata. Araba susah untuk dikalahkan. Maka dari itu, ia membuat Araba terjebak di dalam benang. Araba terpojok, tapi tidak diduga justru Araba yang menggunakan semua poinnya untuk melawan Kumoko. Ia tahan api dan tahan racun dari Kumoko. Kumoko bingung antara senang atau sedih, karena kini Araba mengakuinya sebagai lawan. Kumoko terpojok, ia sampai harus mengeluarkan mata iblis penghancur dan menusuk 2 mata untuk melawan Araba. Sampai pada akhirnya dia terpojok dan Kumoko digigit oleh Araba. Ia mulai sekarat. MP miliknya hampir habis. Jika habis, ia akan meninggoy. Kumoko lalu menggunakan skill pembusuk untuk melukai Araba. Araba lalu melepas Kumoko. Araba lalu bersiap menembakkan serangan kembali. Kumoko pun hampir pasrah. Tetapi ia memulai semangat kembali. Ia berencana melepaskan mata iblis penghancur saat Araba melepaskan tembakan. Tapi tiba-tiba Araba terjatuh. Araba tidak kuat lagi. Kumoko berniat menghabisi SP Araba. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkannya. Karena jika SP habis, maka makhluk hidup otomatis habis. Tidak seperti HP atau MP yang bisa dipulihkan.
Saat hendak mengakhiri pertarungan, Araba melihat Kumoko dengan pasrah. Kumoko kesal melihatnya. Ia pun malah berteriak-teriak agar Araba mempertahankan hidupnya. Sepertinya ia berjuang mati-matian agar tetap hidup. Araba pun meninggoy. Tetapi Kumoko merasa janggal dengan perasaannya. Ia merasa tidak seperti menang seperti seharusnya. Raja Iblis pun menceritakan tentang ia yang pernah bertarung dengan naga tanah. Ia mengatakan bahwa naga tanah adalah keturunan prajurit karena memiliki kebanggaan yang tinggi. Bawahannya menanyakan itu. Raja Iblis bilang ia hanya berbicara sendiri. Raja Iblis juga bilang bahwa naga tanah adalah satu-satunya musuh yang paling layak. Sklen melihat shell milik Julius. Ia mengira-ngira apakah perempuan baju putih itu adalah Raja Iblis. Di tempat lain, Hugo berniat menyerang Sklen. Ia sudah bersiap-siap dengan pasukannya. Kumoko terlihat sudah keluar labirin. Tetapi saat keluar, dia malah berhadapan dengan prajurit. Episode 13. Kumoko menghancurkan banteng dan manusia yang menghalanginya. Sebisa mungkin ia mengurangi kekuatannya. Ia lalu melihat jalur evolusi yang bisa ditempuh. Ia lalu melihat Arken, spesies teretak yang memiliki badan setengah manusia. Ia bertekad menjadi Arken agar bisa berkomunikasi dengan manusia. Saat asik jalan, ia mendapat pesan telepati dari induknya. Induknya menyuruh ia kembali ke labirin, tetapi ia menolak. Ia memiliki kemampuan menangkal perintah induknya dan kembali jalan-jalan lagi untuk mencari makan. Sekalian kakak-kakaknya dan raja bertemu Potimas. Potimas ini adalah Raja Elf. Ia ditemani oleh Filimos. Dalam pertemuan itu, mereka membahas perihal Raja Iblis. Filimos bilang ia tidak kuasa menahan untuk tidak terjadinya perang. Potimas selalu mengatakan bahwa Sklen akan mendapatkan dukungan gereja. Tetapi Sklen hanya tertawa miris. Potimas bertanya, apakah Sklen tidak suka gereja? Sklen tidak bermaksud seperti itu. Tapi Potimas bilang bahwa sebaiknya Sklen jangan terlalu peduli pada gereja. Di akademi, Katia dan Sue mengkhawatirkan Sklen. Mereka membicarakan soal Sklen yang kini menjadi seorang hero. Tiba-tiba saja Hugo datang menculik mereka. Induk Kumoko makin marah. Ia lalu mengirimkan sekelompok teretak untuk menyerang Kumoko. Kumoko menahan mereka dengan jebakan, tetapi berhasil dipatahkan. Saat mereka hendak menyerang Kumoko lagi, ternyata masih ada jebakan lain. Kumoko akhirnya mengalahkan mereka dengan menyemplungkan mereka ke dalam kolam magma. Kumoko lalu sadar bahwa dirinya tersambung dengan induknya melalui pikiran. Ia lalu mengirim pikiran paralel miliknya untuk menyerang pikiran induknya agar melemah dan tidak mengatur Kumoko kembali. Kumoko kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, ia melihat sekelompok bandit menyerang segerombolan bangsawan. Melihat hal itu, Kumoko menyelamatkan bangsawan dan menghabisi para bandit. Tidak hanya itu, ia juga menyembuhkan rombongan prajurit dari para bangsawan yang terluka. Bangsawan keluar, ternyata mereka memiliki bayi. Kumoko pun melihat status bayi. Ternyata bayi itu adalah vampir. Kumoko menyadari bayi bangsawan adalah vampir bernama Sophia. Ia pun kesal. Ia berguling-guling dan seperti biasa drama tidak jelas. Tiba-tiba ia pergi saja dari sana. Setelah itu ia melihat gerombolan elf. Ia pun excited. Tetapi ternyata para elf itu mau menyerang bangsawan, lalu menghabisi mereka. Sklen dan Su menghadap raja. Su tiba-tiba membunuh raja dan langsung berteriak menuduh Sklen. Prajurit datang bersama Hugo untuk menangkap Sklen. Hugo dan Cyclis mau kudeta. Sklen kebingungan melihat kakaknya. Kakaknya beralasan ia melakukan itu karena tidak terima Sklen akan dijadikan raja oleh ayahnya. Sklen ditolong oleh Filimos, Syrians, Anna, dan Leston. Leston menahan pasukan Hugo dan Silis. Sklen sadar bahwa Sue dicuci otak oleh Hugo. Hugo hanya tertawa dan bertanya bagaimana rasanya kehilangan orang yang dimiliki Sklen. Katia juga dicuci otaknya. Yang menyerang Sklen menyadarkan Katia. Sophia membawa kepala Potimas dan menyerang mereka. Pai datang menolong. Wujud evolusinya menjadi naga berwarna putih dan bersayap. Sophia hendak menahan mereka, tapi Fei menyemburkan api dan mereka pun berhasil kabur. Kemudian Sophia mengabari Raja Iblis kalau misinya berhasil.
Pikiran paralel Kumoko sedang memakan pikiran induk. Mereka merasa aneh karena induknya hanya diam-diam saja. Ternyata induknya merencanakan serangan. Saat pikiran paralel hendak memberitahukan hal tersebut, mereka diblok. Mereka tidak bisa mengabari tubuh utama mereka. Induk menghancurkan labirin dan menciptakan lubang besar agar ia bisa keluar. Kumoko kaget karena ia tidak diberitahu oleh pikiran paralel miliknya. Induk menyerang Kumoko. Kumoko melihat status induknya kaget. Ia lebih kuat daripada Araba. Kumoko pun berteleportasi ke labirin, tapi di sana ia ditunggu oleh kawanan Teretak. Kumoko dihajar habis-habisan. Kakinya banyak yang putus. Saat ia mau kabur, Kumoko ditahan oleh boneka Teretak. Saat Kumoko melihat statusnya, boneka Teretak dikendalikan laba-laba kecil di dalamnya. Kumoko berfokus mengalahkan Teretak besar terlebih dahulu. Ia berhasil mengalahkan beberapa Teretak dengan magma dan naik level. Ia berevolusi jadi Zana Huroa. Fimilios pun mengatakan Hugo akan menyerang desa Elf. Mereka pergi ke sana untuk menahan serangan Hugo. Tetapi Leston tidak ikut. Leston ingin kembali ke kerajaan dan menghadapi Silis. Sekalian akan melewati labirin tempat Kumoko pernah tinggal. Sun dan rekannya beristirahat di dalam labirin. Mereka beristirahat sejenak setelah menelusuri labirin cukup lama. Karena tidak bisa tidur, Basget lalu menceritakan soal mimpi buruk labirin. Sosok laba-laba Teretak yang ditakuti di labirin. Basget menceritakan teror dan beberapa yang menyeramkan sosok mimpi buruk labirin yang melegenda. Mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah jalan, mereka menemui persimpangan, mereka lalu memilih jalur yang paling cepat. Tapi itu adalah jalur tempat mimpi buruk labirin bersarang. Di tengah jalan, mereka malah menemui naga tanah. Untungnya mereka berhasil mengalahkan naga tanah walaupun cukup payah. Mereka lalu berhadapan dengan sosok laba-laba, yang sepertinya adalah bawahan mimpi buruk labirin. Menyadari bahwa Sun dan rekannya adalah makhluk reinkarnasi, mereka dibiarkan lewat. Sklen dan rekannya pun lalu melihat jalur keluar. Fe mengubah wujudnya menjadi naga dan terbang untuk keluar dari labirin secepatnya. Kumoko yang tinggal kepala terapung di atas laut. Ia diserang oleh beberapa monster, tapi karena ia memiliki kemampuan sihir, ia dapat bertahan hidup. Ia lalu merasa harus berhati-hati ke depannya. Karena walaupun abadi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Ariel sadar bahwa Kumoko masih hidup. Ia lalu merasakan kesakitan. Ternyata pikirannya diserang oleh pikiran paralel milik Kumoko. Ia marah-marah dan akan menemukan kembali tubuh utama Kumoko untuk menghabisinya. Kumoko akhirnya memilih berdiam diri dan membuat sarang di dekat kota tempat Sofia berada. Ia merasa harus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Monolog Sofia dan keluarganya. Kumoko beberapa kali terlihat mengawasi para elf dan bahkan membunuh mereka dari jarak yang jauh. Sklen dan rekannya sampai di kota. Di kota itu mereka akhirnya mengetahui yang terjadi dua dominasi gereja. Penyembah dewa dan penyembah dewi. Filimos berasumsi bahwa paus gereja sudah dicuci otaknya oleh Hugo. Dan Sklen harus mengalahkannya. Ayah Sofia merasa Kumoko adalah ancaman. Ia bahkan memerintahkan salah satu bawahannya untuk mengawasi Kumoko. Tapi Ibu Sofia malah menganggap bahwa Kumoko adalah hewan suci sama seperti hewan suci pelindung dewi. Agama yang dianut orang tua Sofia dan penduduk kota. Apa yang dilakukan Kumoko mendapat perhatian dari Potimas. Ia merasa hal itu bukanlah kebetulan, ada juga sangkut pautnya dengan Raja Iblis Arye. Di tempat lain, Paus Gereja Dustin juga menyadari keberadaan Kumoko. Tapi ia mengabaikannya dan fokus untuk berperang dengan penganut agama dewi. Para penduduk kota tersadar dengan kehadiran Kumoko. Mereka mempercayai bahwa Kumoko adalah titisan dewi. Bahkan ada seorang bibu yang membawa anaknya yang kesakitan agar disembuhkan Kumoko. Kumoko lalu menyembuhkan mereka dan diberikan apel. Kumoko pun auto senang. Pagi harinya sarang Kumoko sudah ramai dengan penduduk kota. Ia dikultuskan. Kumoko merasa aneh tapi dia senang. Akan tetapi dia kesal dan teriak-teriak. Namun penduduk kota yang tidak memahami bahasanya malah menganggap itu adalah wahyu dari Dewi. Sungguh membagongkan. Oke, kita lanjut. Sklen dan rekannya tiba di desa Elf.
Awalnya mereka diadang dan dilarang masuk karena mereka adalah manusia. Tapi Potimas datang dan mempersilahkan mereka masuk. Sklen dan rekan-rekannya kaget. Mereka mengira Potimas sudah mati. Potimas bilang ia tidak akan mati semudah itu. Filimos selalu membawa mereka ke tempat di mana murid-murid bereinkarnasi. Mereka mengadakan reuni, tapi Filimos tidak diundang. Ternyata Filimos menculik mereka sejak kecil dan mengurung mereka di desa elf. Oleh karena itulah ia dimusuhi oleh para reinkarnasi. Hal itu maka membuat Sklene dan yang lainnya curiga pada Filimos. Oleh kerajaan lain, ayah Sofia diminta untuk menyerahkan Kumoko. Ia merasa itu adalah permintaan yang gila. Karena Kumoko adalah hewan buas dan liar sedari awal. Tidak ada yang memilikinya. Lalu terlihat Potimas yang melakukan pergerakan. Tapi ia tidak jadi karena merasakan hawa keberadaan dari Kumoko. Kumoko yang merasakan bahwa induknya makin lemah berencana untuk melawannya. Ia melakukan teleportasi ke tempat induknya berada. Tapi ia salah, induknya masih kuat dan Kumoko hanya tersisa kepala. Tapi Kumoko merasa dirinya bertambah kuat. Pikiran paralel miliknya berkata bahwa ia mendapatkan kekuatan induknya. Karena memakan pikiran dan jiwanya, Ariel lalu menemukan tubuh induk. Ia kesal dan marah. Ia semakin bernafsu untuk membinasakan Kumoko. Ariel terlihat sedang bertemu dengan naga tanah dan membahas sesuatu. Naga tanah mengatakan bahwa hal wajar induk dari hewan buas membesarkan anaknya, terutama hanya untuk dibunuhnya kelak. Sarang Kumoko masih ramai dengan penduduk kota. Mereka masih memuja dan mengkultuskan Kumoko. Tiba-tiba saja muncullah utusan dari Oats. Saat pertama kali melihat Kumoko, ia tidak percaya bahwa Kumoko lah yang menghancurkan benteng milik mereka. Kumoko bingung lalu ia mengingat bahwa ia pernah menghancurkan benteng manusia saat keluar dari labirin. Kumoko berpikir bahwa benteng itu ada hubungannya dengan utusan dari Oats. Utusan dari Oats dengan pongah mengatakan kalau Kumoko harus bersyukur karena Oats yang menampung mereka. Para prajurit tidak senang, lalu mengatakan mereka tidak sopan. Utusan dari Oats bilang kalau mereka harus tahu diri. Jika mereka songong, Oats akan mengirim prajurit untuk perang. Kumoko yang melihat hal itu pun tidak senang. Ia lalu menyebur mereka dengan biji semangka dan akhirnya cabut. Utusan dari Oats tidak terima dipermalukan seperti itu. Bangsawan dan bawahannya pun berbicara. Mereka mengatakan bahwa banyak surat datang. Ia tidak tahu harus bersyukur atau bagaimana. Mereka juga bilang tidak bisa mengantisipasi tamu yang diundang bahkan sampai tamu yang tidak diundang. Utusan Oats pun lewat. Mereka lalu bilang bahwa orang-orang Oats itu adalah tamu yang tidak diundang. Mereka bahkan tidak percaya bagaimana Oats mengirim mereka. Orang-orang yang tidak punya akhlak. Utusan Oats selalu masuk ke kamar dengan marah-marah. Kemudian ia masih tidak terima dengan perlakuan Kumoko. Bawahannya lalu berkata apa yang harus mereka lakukan terhadap Kumoko. Utusan Oats itu bilang agar mereka menculik Kumoko. Sekumpulan orang-orang tolol tidak tahu diri. Kumoko lalu bersantai di atas pohon. Tiba-tiba muncullah pria misterius yang pernah ia temui di labirin. Pria misterius itu mengangkat tangan. Ia bilang tidak bermaksud buruk. Ia lalu mengenalkan namanya sebagai Guildisto Dies. Ia adalah seorang administrator juga. Guli meminta permohonan kepada Kumoko. Ia bilang kalau Kumoko jangan melawan Ariel. Tetapi Kumoko klarifikasi bahwa dia tidak berniat melawan Raja Iblis Ariel. Ia hanya membela diri, tidak pernah sedikit pun untuk berusaha mencoba melawan Ariel. Guli lalu meminta permohonan kedua, ia meminta supaya Kumoko tidak terlibat dengan urusan manusia. Guli lalu bilang Kumoko terlalu kuat dan apapun yang ia lakukan akan mempengaruhi masa depan dunia. Kumoko menolak hal itu. Guli memahaminya karena ia merepotkan Kumoko. Kumoko bilang ia hanya ingin melakukan apa yang ia bisa. Di samping itu, ia mengetahui bahwa dunia tempat mereka tinggal akan segera musnah. Oleh karena itu, Kumoko tidak mau tinggal diam dan membiarkan hal itu terjadi. Guli lalu pergi. Kumoko masih memikirkan apa yang dikatakan oleh Guli. Saat sedang berpikir, tiba-tiba saja ia diserang oleh segerombolan orang asing. Kumoko tentu saja menang dengan mudah. Saat ia melihat mayat orang-orang yang ia kalahkan, ia sadar bahwa mereka adalah bawahan dari utusan Oats. Ia marah dan bilang tidak akan membiarkan utusan Oats itu.
Di istana, utusan Oats bilang bahwa ia akan menyiksa Kumoko saat ia sudah tertangkap. Dengan pedenya ia mengira bahwa bawahannya akan berhasil menang dan menangkap Kumoko dengan mudah. Tapi Kumoko tidak tinggal diam. Dari kejauhan ia menggunakan skill mata iblis miliknya dan utusan Oats pun mati seketika. Kematian utusan Oats membuat panik istana. Bangsawan Ayah Sophia pun bingung. Ia merasa hal itu disebabkan oleh mimpi buruk labirin. Ia bertanya pada bawahannya, apakah ia sudah mengirimkan surat kepada Oats? Ia bilang belum ada balasan. Bangsawan lalu berpikir, kenapa mimpi buruk labirin melakukan hal itu? Bawahannya bilang mungkin karena ia memang hewan yang suci. Bangsawan hanya tertawa. Ia bilang jika memang begitu, tidak akan berpikir negatif dan hanya akan berpikir positif saja. Sayangnya perang tidak bisa dihindari. Oats mendeklarasikan perang dan dibantu oleh Kekaisaran Reksan. Mereka bersatu menyerang Sariela. Kumoko panik melihatnya. Ia merasa perang itu terjadi karena perbuatannya. Tapi ia tidak menyesal. Ia merasa utusan Oats memang pantas untuk mati. Karena ia telah berani menyerangnya. Kumoko yang merasa perang terjadi karenanya memilih ikut bertarung. Ia akan membela Sariela karena di sana terdapat bayi Sophia dan mereka diserang karena perbuatannya sendiri. Istilah kata, ia ikut tanggung jawab. Ia juga melihat hal itu untuk dapat EXP. Karena manusia memiliki rasa dan EXP yang lebih lezat. Episode flashback ke Philimos. Ia mengenalkan diri sebagai Oka. Ia adalah guru di kehidupan yang sebelumnya. Ia sadar bahwa terlahir kembali menjadi elf. Ia melihat statusnya dan merasa cocok dengan status yang ia miliki. Ia juga memiliki satu skill, yaitu skill sederhana yang isinya adalah catatan muridnya. Tapi skill itu bisa melihat nasib dan masa depan mereka. Bahkan ia bisa melihat kemungkinan buruknya. Ia menangis dan menggunakan skill telepati untuk berkomunikasi dengan Potimas. Ia memberitahukan semuanya, mulai dari reinkarnasi sampai apa yang terjadi pada mereka. Philimos tidak berdaya, hanya bisa mempercayakan hal itu pada Potimas. Ia merasa tidak ada pilihan lain. Semua cara dilakukan, mulai dari membeli para reinkarnasi dari orang tuanya. Sampai menculik mereka akan mengurung mereka di desa elf. Hal itu yang telah membuat dirinya dibenci oleh para murid. Karena hal itulah ia mempertanyakan kembali tujuannya. Apakah dirinya sudah melakukan hal yang benar atau tidak? Di tempat lain, Hugo menyiapkan pasukan bersama Sophia untuk menyerang desa elf. Selain menyiapkan diri bersama rekan-rekannya untuk menahan serangan Hugo, ia mendapatkan bantuan dari dua teman reinkarnasinya yang sempat menjadi petualang, yaitu adalah Kunihiko dan Asaka. Hirens memuji temannya sekalian yang menjadi petualang. Mereka lalu menuju tempat perisai sihir terpasang. Faye mengatakan kepada Elf untuk membawa mereka, tapi malah dicuekin. Elf memang kelakuannya kayak gitu cuy. Mereka sampai di tempat perisai sihir. Kunihiko lalu berkata pada Elf apakah ia bisa mencoba ketahanan perisai sihir. Elf cuma menjawab jutek dan bilang terserah. Kunihiko lalu mencoba menggunakan pedang sihirnya dan langsung menebas perisai sihir. Perisai sihir itu memang sangatlah kuat. Tidak ada goresan sedikit pun. Sekalian bertanya soal pedang milik Kunihiko. Ia bilang bahwa pedangnya terbuat dari naga. Begitu juga dengan tongkat sihir milik Asaka. Asaka bilang kalau mereka pernah bergabung dengan pasukan salib. Mereka lalu balik kembali ditemani oleh para elf. Para elf masih jutek. Mereka bahkan mengajak Anna sebagai aib bangsa mereka. Sklen dan lainnya pun hampir ribut dengan elf. Tetapi Hirens menahan mereka. Faye bertanya-tanya apakah mereka memang harus melindungi desa elf. Saat di jalan, Philimos datang. Ia meminta para elf untuk pergi. Ia akan menggantikan mereka. Philimos butuh berbicara dengan Sklen dan lainnya. Hirens dan Anna hendak pergi, tapi Philimos berkata mereka berhak tahu apa yang terjadi. Philimos berkata bahwa mereka adalah makhluk reinkarnasi. Mereka berinkarnasi karena satu orang, yaitu administrator, yang kekuatannya seperti dewa. Hal itulah yang membuat mereka berinkarnasi ke dunia yang sekarang. Administrator mereinkarnasi orang-orang karena mereka memiliki skill dan kekuatan yang kuat, di mana ia sendiri akan menghabisi para reinkarnasi dan menyerap skill mereka untuk hidup. Mendengar hal itu, Sklen kebingungan dan sekaligus ketakutan. Asaka dan Kunihiko merasa masalahnya menjadi semakin lebar. Hirens yang mendengarkan hal itu pun jadi mengerti dan paham.
mengapa Sklen dan lainnya berperilaku agak berbeda. Filimos juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Hugo sudah diperdaya dan dicuci otaknya. Oleh Sofia untuk menyerang desa elf. Setelah itu mereka berdiskusi. Mereka bertanya-tanya kemana dua orang reinkarnasi lagi. Mereka takut bahwa mereka akan berpihak pada musuh seperti Sofia. Irene selalu tiba-tiba bertanya apa maksud dan tujuan mereka di desa elf. Karena pertempuran yang terjadi bukanlah pertempuran mereka. Sklen menjawab bak pahlawan, ia bilang akan melindungi semuanya. Mau siapapun itu, karena itu adalah tugas dari seorang pahlawan. Irene tersenyum, ia bilang bahwa perkataan Sklen seperti Julius. Saat mereka sedang berjaga-jaga di dekat lingkaran teleportasi, mereka mendengarkan keributan. Ternyata salah satu pasukan iblis sedang menyerang. Saat melihat keributan, terlihat prajurit iblis menyapa mereka. Ia adalah Kusama, teman lama mereka. Sklen langsung menyerangnya. Kusama berkata, "Sklen, kau benar-benar ingin membunuhku." Kusama dilihat statusnya oleh Sklen, ia pun bilang nama dan skill miliknya yaitu sama. Kusama adalah ninja. Kusama lalu meledakkan tempat ruangan teleportasi. Banyak elf yang meninggoy. Sklen hendak menyelamatkan mereka, tetapi ditahan oleh Irene. Irene bilang kalau mereka menghemat kekuatan dan waktu karena mereka sedang berhadapan dengan pasukan iblis Kunihiko yang merasa mereka ditahan di dalam agar tidak bisa mengejar pasukan iblis. Tapi Irene merasa bukan itu tujuannya. Ia merasa bahwa mereka ditahan di dalam agar tidak bisa kabur. Perisai sihir tiba-tiba hancur, membuat pasukan Hugo bisa leluasa dan masuk ke desa elf dengan mudah. Familos sudah bersiap-siap dengan pasukannya untuk menahan pasukan Hugo. Ia menyemangati pasukannya. Ia bilang mereka akan buktikan bahwa Hugo dan pasukannya sudah memilih tempat yang salah untuk bertempur. Saat hendak bertempur, Familos memikirkan kembali masa depan Hugo yang sudah tercatat dalam skillnya bahwa ia akan tewas. Hugo lalu menyerang Filimos dan bertarung. Di tempat lain, Yuri menyerang dengan pasukannya. Ia berteriak-teriak seperti psikopat dan membabi buta sambil membawa-bawa nama Tuhan. Awalnya Sophia membantu Hugo bertarung, tapi ia tidak mau. Sophia lalu pergi dan berkata hanya akan mengawasinya saja. Familios awalnya terpojok. Ia bahkan tidak berdaya melawan Hugo. Hugo pun bilang dirinya bukan seperti Hugo yang dulu yang diambil skill dan kekuatannya oleh Falimos. Falimos selalu menceramai Hugo dan bilang bahwa ia banyak dosa. Hugo tidak senang dan tidak menerimanya. Ia bilang Falimos tidak pantas menyeramahinya. Tapi saat Hugo memiliki celah, Falimos mengeluarkan kekuatan rahasianya dan hampir membuat Hugo kalah. Ia diselamatkan oleh Sophia dan dikatai lemah. Hugo ngeles dan bilang tidak menyangka bahwa Falimos memiliki jurus rahasia. Saat Hugo dan Sophia sedang lengah, Falimos menyerang Yurin untuk membebaskan dari cuci otak. Hugo bilang Falimos tega karena bisa-bisanya menyerang Yurin. Ia berkata bahwa Falimos gagal sebagai guru. Hugo lalu menyerang kembali Falimos dengan bantuan Sophia. Falimos merasa itu akhirnya. Ia pun menanyakan kembali perbuatannya yang telah mengumpulkan para murid yang berinkarnasi. Saat hendak ditebas, Sklen datang bersama Faye dan Katia. Mereka datang untuk menyelamatkan Filimos. Kumoko ikut bertarung dalam perang antara Oats dan Sariela. Ia konyol, awalnya ia melakukan parodi seperti reporter yang melakukan laporan dari tempat kejadian. Tapi seperti melaporkan cuaca. Setelah itu ia pun ikut membantu pasukan Sariela. Tapi ia sepertinya berlebihan melakukan serangan. Lalu ia bertanya pada pikiran paralel miliknya, bagaimana kondisi Raja Iblis Ariel. Pikiran paralel melaporkan bahwa Raja Iblis Ariel masih bertarung dengan naga tanah. Saat sedang asik-asik bertarung di medan perang, tiba-tiba Ariel datang. Kumoko kaget karena tiba-tiba Ariel datang. Ia berpikir bagaimana bisa dirinya sampai di sana. Padahal masih bertarung dengan naga tanah. Episode kilas balik. Ternyata pertarungan antara Raja Iblis Ariel dan naga tanah timpang sebelah. Karena Raja Iblis Ariel yang mendominasi pertarungan, sedangkan naga tanah kewalahan. Lucunya saat mengeluarkan jurus kepada naga tanah, ia berlagak seperti Kumoko. Naga tanah bilang itu jurus dengan nama yang menarik. Raja Iblis Ariel kesal dan menyuruh diam kepada naga tanah. Raja Iblis Ariel melanjutkan pertarungan kembali.
Naga Tanah kewalahan dan hampir kalah. Raja Iblis Ariel bilang seharusnya ia kabur. Tapi Naga Tanah bilang ia ingin bertarung dengan makhluk kuno. Raja Iblis Ariel bilang bahwa Naga Tanah bisa saja meninggoy. Tapi Naga Tanah bilang bahwa itu adalah kehormatan jika bisa tewas di tangan makhluk kuno. Sebelum serangan berakhir, Naga Tanah bertanya lagi, apa ia tidak akan mengeluarkan jurus dengan nama lagi. Raja Iblis pun marah dan menyuruh diam. Lalu ia akhirnya menghabisi Naga Tanah. Naga Tanah bilang selamat, tapi Raja Iblis Ariel bilang, seharusnya aku yang mengatakan itu. Saat Naga Tanah mati, ia berlagak seperti Kumoko. Ia bilang bahwa akan memakan mayat Naga Tanah, tapi ia menolak hal itu. Ia terus mengulangi hal itu bahkan sampai capek sendiri, karena berulang kali berlagak seperti Kumoko. Sampai pada akhirnya ia hendak memakan Naga Tanah dan bilang selamat makan. Lalu dihentikan oleh Guail agar tidak memakannya. Guail bertanya, siapa Raja Iblis Ariel sekarang? Raja Iblis Ariel berkata bahwa dirinya adalah dirinya. Tapi Guail bilang sifatnya tidak seperti dirinya yang dahulu. Raja Iblis Ariel merasakan hal itu dan ia pun bilang dahulu ia akan berhati-hati. Tidak seperti sekarang yang agresif dan bersemangat. Guail berkata kalau dahulu ia memang pengecut. Raja Iblis Ariel tidak terima dengan perkataannya. Guail lalu bilang, Raja Iblis Ariel bisa berubah sikap. Sifatnya berubah karena melawan musuh yang memiliki kemampuan melahap pikiran dan jiwanya. Guail juga bilang, walaupun sikap dan sifatnya Raja Iblis Ariel berubah, tapi kesadarannya masih condong ke Raja Iblis Ariel. Guail bilang Raja Iblis Ariel pikirannya sudah bersatu dengan Kumoko. Guail lalu menawarkan kepada Raja Iblis Ariel untuk segera pergi menemui Kumoko. Raja Iblis Ariel pun bertanya, kenapa ia menawarkan hal itu. Guail bilang itu sebagai permintaan maaf saja. Dan ia bilang hanya melakukan yang bisa ia lakukan. Guail membuat rune sihir teleportasi dan Raja Iblis Ariel dikirim langsung ke tempat Kumoko berada. Raja Iblis langsung bertarung dengan Kumoko. Kumoko mencoba kabur tapi tidak bisa. Raja Iblis Ariel sudah membuatkan perisai anti sihir. Kumoko jadi tidak bisa menggunakan sihir teleportasi dan banyak skillnya yang tidak bisa ia pakai. Meski begitu, ia masih bisa bertahan dari serangan Raja Iblis Ariel karena kekuatannya yang bertambah. Apalagi semenjak memakan skill milik induknya. Kumoko akhirnya tersadar, dirinya masih bisa menggunakan sihir dasar. Ia lalu melawan Raja Iblis Ariel tipis-tipis. Di tengah pertarungan mereka, muncullah Julius kecil. Mereka stuck antara tiga saling berhadapan, tapi Raja Iblis Ariel lalu menyerang Kumoko dengan api neraka dan membakar habis badan Kumoko. Sklen berencana menghadapi Hugo sendirian. Padahal ia ditawari untuk dibantu oleh rekan-rekannya. Tapi ia percaya diri dan merasa harus dia sendirilah yang mengalahkan Hugo. Hugo juga tidak menyadari teman-teman lamanya di dunia sebelumnya. Ia hanya mengingat Sklen dan Filimos. Pertempuran di desa Elf untuk pasukan iblis dan pasukan elf pun masih berlangsung dengan sengit. Mortimer selalu memerintahkan untuk mengeluarkan senjata rahasia mereka yang bernama Gloria. Senjata rahasia mereka itu ternyata adalah mesin robot yang dilengkapi dengan senjata modern seperti anti peluru. Sun masih bertarung dengan Hugo. Mereka bertarung satu sama lain, tapi Sklen dapat mengalahkan Hugo dengan mudah. Kemampuan berpedang Hugo kalah jauh dengan Sklen. Sklen dengan mudah menjatuhkan pedang milik Hugo. Hugo sampai meminta pertolongan kepada Sofia. Tapi Sofia menolak untuk membantu Hugo. Ia berkata bahwa Hugo dari awal menyuruhnya untuk tidak ikut campur dan Hugo juga sekarang tidak berguna. Hugo syok mendengar hal itu dari Sofia. Sofia menghubungi bawahannya, yaitu adalah Merazopis. Ia bertanya apakah persiapan sudah selesai. Merazopis berkata bahwa persiapan sudah selesai. Lalu ia pun muncul. Kunihiko dan Asuka kaget melihat Merazopis yang tiba-tiba muncul di samping Sofia. Semuanya bertanya-tanya kenapa mereka kaget. Kumihiko dan Asuka berkata bahwa Merazopis adalah komandan keempat pasukan iblis. Mereka pun kaget mendengarkan hal itu. Rencana Sofia adalah menggunakan pasukan kekaisaran untuk bertarung melawan prajurit elf, yang dimana itu menjadi kesempatan mereka untuk menghabisi desa elf. Familios yang mendengarkan hal itu tidak percaya, yang lainnya pun juga. Hugo pun lalu marah-marah mendengar hal itu dan merasa dimanipulasi. Sklen ditanya oleh Katia apa langkah selanjutnya. Ia bilang akan mengalahkan Sofia.
Sophia bilang tangguh juga si klan ini. Tapi apa benar ia yakin? Sophia lalu memerintahkan agar Yurin dibawa pergi. Klan hendak mengejar Yurin, tapi ia dihalangi oleh Sophia. Sophia bilang bahwa klan boleh saja menang melawan bonekanya. Tapi bukan berarti ia selevel dengan Sophia. Hugo yang mendengar hal itu pun marah-marah. Tapi ia bahkan tidak bisa mengangkat badannya sendiri. Sklan dan rekan-rekannya bertarung melawan Sophia. Tapi dengan mudahnya mereka dapat dikalahkan. Kekuatan Sophia nggak ngotak. Ia pun malah mempermainkan Sklan. Dan bilang bahwa ia tidak menyerang Sklan, tapi hanya mengincar pedangnya saja. Ia bahkan bilang bahwa ia dilarang membunuh orang-orang yang reinkarnasi oleh masternya. Faye lalu datang menyerah pada Sophia. Sophia berkata kenapa justru ia tidak menghentikan Sklan. Faye bilang ia tidak akan bisa karena itu adalah harga diri laki-laki. Terlihat Merazopis yang berhasil dikalahkan oleh Kunihiko dan Asaka. Tapi mereka bilang itu hanyalah klon. Sophia lalu berkata jika tubuh asli Merazopis memimpin pasukan, kalau mereka mau bertarung samperin aja. Sklan menolak untuk menyerah. Ia tidak akan kalah dan akan terus melawan Sophia. Ia percaya bahwa kakaknya Julius pun tidak akan menyerah jika dalam kondisi yang sama. Saat mereka hendak menyerang Sophia kembali, mereka ditahan oleh komandan 8 pasukan iblis. Ia adalah Vrat yang ternyata adalah Kyoya, teman Sklan di kehidupan sebelumnya. Sun shock banget mendengar hal itu, bahwa sahabatnya adalah komandan pasukan iblis. Kumoko ternyata masih hidup. Ia berhasil memindahkan pikiran paralel miliknya ke salah satu telur. Berkat kekuatan milik induknya, ia berhasil menciptakan telur laba-laba yang sangat banyak. Ia lebih berhati-hati ke depannya karena kekuatan Raja Iblis Ariel yang sungguh menggila. Ternyata Kumoko bisa berevolusi menjadi Arken. Ia pun akhirnya berevolusi menjadi Arken. Tetapi saat sudah berevolusi, telur-telur di sekitarnya menetas semua. Ia lalu memberi makanan kepada mereka dan pergi. Sklan melanjutkan pertarungannya kembali. Ia hendak menyerang Sophia, tapi dia dihalangi oleh Kyoya. Sklan bahkan sampai mental. Ia bahkan kehilangan satu giginya. Faye menanyakan kenapa Kyoya tega, tapi ia bilang karena Sklan duluan yang menyerang, jadi ia hanya membalas. Pasukan elf datang dan menyerang. Kyoya melihat dengan capek. Ia bilang pasukan elf datang terus seperti belatung. Sebanyak apapun mereka dibantai, Sklan awalnya menahan agar tidak menyerang Kyoya. Tetapi Kyoya dengan mudahnya dapat membantai mereka dengan satu jurus saja Kyoya yang begitu kuat. Sklan lalu bertarung dengan Kyoya. Status Sklan kalah jauh dengan Kyoya. Saat Kyoya hendak menebas Sklan, Ana loncat melindunginya. Ana tertebas pedang Kyoya. Kyoya pun bilang ia tidak akan berniat membunuh Sklan. Jadi seharusnya Ana tidak menghalangi. Sklan lalu menyembuhkan Ana sekuat tenaga. Sampai skill tabu miliknya pun naik ke level 10. Ia mendapatkan pengetahuan dunia. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Katia pun datang menenangkan dia dengan sihir. Katia bertanya apa yang Kyoya lakukan pada Sklan. Sophia juga bertanya akan hal itu. Kyoya bingung, ia bilang tidak melakukan apapun kepada Sklan. Tak lama kemudian Hugo bangkit kembali. Ia mengatai Sophia dengan sebutan Sadako. Sophia pun marah-marah dan hampir membunuh Hugo. Tapi ia dihalangi oleh masternya. Orang itu adalah Shiraroi. Ia menyelami teman-temannya dan Filimos. Sklan sadar bahwa ia adalah Wakaba. Kumoko yang sudah berevolusi menjadi Arken pergi kembali ke Sariela. Ia penasaran yang telah terjadi setelah ia pergi. Saat sampai, kota sudah terbakar. Ia mencari Sophia dan orang tuanya. Di dalam istana, ayah Sophia meminta agar Mezaropis membawa Sophia pergi. Ia berkata pada Sophia, dirinya masih ingin bersama dengan Sophia sampai dirinya dewasa. Tapi tidak bisa karena peperangan yang terjadi. Mezaropis membawa Sophia pergi. Kasihan sekali orang tua Sophia yang akhirnya tewas di tangan para elf. Para elf pun mengepung Mezaropis. Ia pun hampir meninggoy. Tapi Sophia langsung menggigit Merazopis dan menjadikannya seekor vampir. Dengan kekuatan vampirnya, Merazopis pun berhasil memukul mundur. Tapi tiba-tiba Potimas datang. Ia memukul balik Merazopis. Potimas lalu hendak membunuh Sophia. Ia tidak bisa membiarkan vampir itu hidup dengan dalih masa depan akan terancam.
Ia bahkan berniat berbohong bahwa Sophia akan meninggoy dalam perang. Mezaropis pun masih mencoba melindungi Sophia. Pothimas bertanya kenapa dirinya kekeh melindungi Sophia. Kenapa dirinya kekeh melindungi Sophia? Ia bilang karena dirinya sudah berjanji pada tuannya untuk melindungi anaknya. Saat ingin menyerang serangan akhir, Kumoko tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. Pothimas bertanya apakah ia berhubungan dengan Ariel. Kumoko merasa malas dengan pertanyaan itu. Kumoko bertarung sengit dengan Pothimas, apalagi Pothimas menggunakan senjata peluru dan anti sihir. Kumoko awalnya kesusahan, tapi ia mulai terbiasa. Kumoko menggunakan skill pasif miliknya dan menyerang dengan mata iblis miliknya. Saat hendak melanjutkan pertarungan kembali, tiba-tiba Raja Iblis Ariel muncul lagi. Ariel pun datang dengan mencolok. Kumoko kaget karena ia tidak bertingkah seperti itu. Ariel meminta agar pertarungan dihentikan, tapi Pothimas menolak. Ia justru menyerang Ariel, tetapi langsung kalah. Raja Iblis Ariel berdamai dengan Kumoko. Ia tidak mau bertarung lagi. Ia bahkan mengajak Kumoko bergabung dengannya. Begitu juga dengan Sophia dan Merazopis. Di tempat lain tubuh asli Pothimas bangun. Ia dendam kepada Kumoko dan akan membunuhnya. Di akhir episode, semua pasukan iblis berkumpul. Kumoko merasa bahwa dirinya dan mereka tidak pantas sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Dan film pun usai sampai di sini, cuy. Komodesu ga Nanika ini adalah sebuah anime yang rasanya unik banget dan memiliki potensi yang besar. Ketika menonton anime ini, Mimin benar-benar tertarik dengan premis ceritanya yang sebenarnya terasa cukup umum, tetapi memiliki sebuah pengembangan yang membuatnya menjadi sesuatu yang baru serta unik untuk ditonton. By the way, terima kasih buat kalian semua cuy yang telah stay menyaksikan video ini sedari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar Mimin semakin semangat untuk membuat alur cerita setiap harinya untuk menghibur kalian semua. Pastinya dengan subscribe kalian juga akan mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang kami upload. Pokoknya sehat selalu untuk kita semua dan jangan lupa lakukan satu kebajikan. Sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini cuy. Masih bersama Mang Upe hanya di channel ABP. Akhirnya Mimin mengucapkan see you in the next video and bye-bye.